Ibu mertua menjual villa warisan keluarga seharga 3 miliar rupiah. Semua uang itu diberikan kepada anak bungsunya untuk membeli apartemen mewah. Lalu beliau memutuskan pindah ke rumah saya. Suami saya langsung setuju. Baru kemudian menoleh menanyakan pendapat saya. Saya hanya tersenyum. Saya berkata pelan, "Kebetulan sekali, Mas. Saya baru saja akan dinas ke Kalimantan selama 1,5 tahun. Tolong jaga ibu baik-baik. Ya, halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kehidupan. Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah malam yang mengubah segalanya. Kalau kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Nama saya Anissa Wijaya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai arsitek perencana kota di sebuah lembaga di Jakarta. Sudah 5 tahun saya menikah dengan Bagas. Sudah 5 tahun pula saya belajar diam. Malam itu hari Minggu. Apartemen kami di Jakarta Selatan biasanya sunyi di akhir pekan. Saya sedang menunduk di meja kerja, menatap gambar detail proyek Taman Kota Baru. Cahaya kuning dari lampu meja menerangi garis-garis rumit yang sudah menyita seluruh waktu saya seminggu terakhir. Di ruang keluarga, Bagas menonton pertandingan sepak bola di televisi layar lebar. Suara komentator mengalun datar. Apartemen ini pencapaian terbesar kami, tetapi juga beban terbesar kami. Bel pintu berbunyi. Bagas melirik malas, tetapi tidak beranjak. "Nisa, tolong buka pintunya," katanya, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Saya menghela napas. Tidak terlalu dalam. Saya sudah terbiasa. Saya berdiri, melihat jam dinding. Pukul 8 malam. Di ambang pintu berdiri ibu mertua saya, Ibu Wati. Beliau mengenakan gamis beludru. Di tangannya ada sebuah parsel buah. "Ibu, selamat malam." "Silakan masuk," sapa saya, berusaha menyembunyikan kelelahan. Mas Bagas sedang menonton TV, mendengar suara ibunya. Bagas melompat dari sofa. "Loh, ibu datang. Kenapa tidak telepon dulu?" "Tidak usah repot. Ibu naik taksi online," sahut Ibu Wati. Beliau berjalan langsung duduk di sofa kulit impor. Hadiah pernikahan dari orang tua saya. Saya ke dapur, membawakan secangkir teh hangat. "Silakan, Bu." Ibu Wati menghirup tehnya sekali, lalu meletakkan cangkir itu keras-keras di meja kaca. Suara denting kering menggema. Bagas mematikan televisi. Ia duduk di samping ibunya. "Ibu datang malam ini dengan 2 kabar penting." Ibu Wati memulai. Nadanya bukan nada diskusi, melainkan perintah. "Dengarkan baik-baik, kalian berdua." Saya berdiri di dekat mereka, melipat tangan. Ada firasat buruk merayap di dada saya. "Pertama," katanya, menatap lurus ke arah Bagas. "Villa keluarga kita yang di puncak sudah ibu jual." Bagas tersedak. "Apa?" "Bu, dijual." "Kenapa mendadak sekali? Itu kan tempat kenangan kita." "Kenangan apa?" "Tanah itu sudah lama jadi milik ibu. Sudah ibu jual. Seharga 3 miliar rupiah." 3 miliar. Saya melihat Bagas menelan ludah. "Ibu mau menabung uangnya untuk hari tua?" tanya saya hati-hati. Ibu Wati melirik saya tajam. "Nah, ini yang kedua. Adikmu, Dion, akan menikah. Calon istrinya, Larissa, tidak suka apartemen mereka yang sekarang. Katanya terlalu sempit. Mereka sudah menemukan apartemen mewah di pusat kota. Harganya lebih dari 6 miliar. Jantung saya berdebar lebih kencang. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Ibu sudah memutuskan. Ibu Wati mengumumkan dengan hikmat. Semua uang 3 miliar itu akan ibu berikan pada Dion. Anggap saja hadiah pernikahan untuk uang muka apartemen barunya. Seorang laki-laki harus punya karir dan rumah yang layak, supaya dihormati istrinya. Bagas ternganga, lalu mengangguk setuju. "Iya, Bu, ibu benar. Dion mau menikah. Kita sebagai kakak harus membantu." "Kamu diam dulu," potong Ibu Wati. "Ibu belum selesai, karena villa sudah dijual. Mulai minggu depan, ibu akan pindah dan tinggal di sini bersama kalian." Udara di ruangan itu mengental. 3 miliar untuk anak bungsu. Beban untuk anak sulung. Sebuah pengaturan yang sempurna. Saya menunggu reaksi Bagas. Setidaknya,
satu pertanyaan. Kita diskusikan dulu dengan Nisa. Tetapi tidak ada. Ia langsung menoleh pada ibunya dan seperti anak penurut mengangguk. Tentu saja, pindah saja ke sini. Memang seharusnya begitu. Apartemen kita kan besar. Ibu bisa tinggal di kamar tamu. Di sana nyaman sekali. Setelah itu, ia menoleh ke arah saya dengan senyum yang nyaris memohon. Anissa, iya kan? Sayang. Ibu kan sudah tua, tidak baik tinggal sendirian. Justru kita beruntung kalau ibu mau tinggal bersama kita. Saya menatap suami saya, lalu ibu mertua saya. Di mata mereka, saya seolah tidak ada. Keputusan tentang rumah saya, ruang pribadi saya, keuangan kami. Semua dibuat tanpa sepengetahuan saya. Mereka bahkan tidak berusaha berpura-pura. Dalam sekejap, kelelahan. 5 tahun mengeras menjadi es di dada saya. Bagas terus berceloteh tentang kamar untuk ibunya. Ibu Wati mengangguk penuh restu. Saya hanya diam. Saya kembali ke meja kerja. Saya duduk, menatap gambar rancangan yang belum selesai. Keheningan saya akhirnya menarik perhatian mereka. Nisa, panggil Ibu Wati. Ada nada tidak senang dalam suaranya. Kamu dengar apa yang ibu katakan. Minggu depan ibu pindah. Siapkan kamarnya. Bagas tersentak. Nisa, ibu bicara denganmu. Kamu kenapa? Apa kamu tidak senang ibu tinggal di sini? Saya mengangkat kepala dari gambar rancangan. Bukan amarah, bukan air mata, bukan perdebatan yang mereka harapkan. Saya justru tersenyum, senyum yang ringan dan tenang. Senyum inilah yang membuat mereka gelisah. Mereka terbiasa melihat saya diam atau berdebat, yang selalu dipatahkan Bagas. Tetapi senyum ini sesuatu yang baru. Sayang sekali, kata saya. Sepertinya minggu depan saya tidak ada di rumah untuk menyambut ibu. Ibu Wati mengernyitkan kening. Apa maksudmu? Bagas melompat ke arah meja saya. Kamu ini bicara apa? Kamu mau kemana? Liburan dengan teman-temanmu. Tidak bisa. Ibu mau pindah. Kamu harus ada di rumah, membantu. Saya tidak menjawab. Dengan tenang, saya membuka laci, mengeluarkan map terjilid rapi. Di sampulnya tertulis huruf tebal, surat keputusan penugasan. Saya menyodorkannya ke arah mereka. Apa ini? Tanya Bagas, mengambilnya dengan bingung. Surat keputusan dari kementerian, jelas saya. Saya ditugaskan ikut proyek strategis nasional, perencanaan kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ini proyek negara. Bagas membolak-balik halaman. Matanya melebar. Masa tugasnya 1,5 tahun, saya melanjutkan, seolah sedang presentasi. Dan mulainya, saya melirik jam. 2 hari lagi, Selasa pagi, saya berangkat. 1,5 tahun, pekik Ibu Wati. Kamu sudah gila. Kamu itu istri orang. Siapa yang akan mengizinkanmu pergi selama itu? Bagas seperti kehilangan kata-kata. Ia mencengkeram lengan saya. Suaranya bergetar. Nisa, kamu bercanda. Kenapa kamu tidak membicarakan keputusan sepenting ini denganku? Aku ini siapa bagimu? Kemarahan dalam suaranya nyaris membuat saya tertawa. Keputusan penting, ulang saya. Senyum saya lenyap, berganti tatapan dingin. Kamu memutuskan ibumu tinggal di sini tanpa batas waktu. Apa kamu minta pendapat saya? Kamu setuju ibu memberikan 3 miliar tabungan hari tuanya kepada Dion? Apa kamu minta pendapat saya? Bagas. Saya berdiri. Kamu bahkan tidak bertanya. Kalian memutuskan segalanya di rumah ini. Rumah yang cicilannya juga saya bayar setiap bulan. Seolah-olah saya tidak ada. Jadi keputusan yang menyangkut karir saya. Saya juga tidak wajib mendiskusikannya dengan siapapun. Tapi itu kan Kalimantan. Bagas gagap mencari argumen. Di sana jauh. 1,5 tahun. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Ini kesempatan karir terbesar dalam hidup saya. Gajinya 3 kali lipat. Dan yang terpenting, saya menunjuk baris terakhir surat itu. Tempat tanda tangan saya tertera. Saya sudah menandatangani. Kalau mundur, saya harus membayar denda besar. Dan karir saya di kementerian tamat. Ibu Wati terpaku. Mengerti bobot kata proyek negara dan denda. Bagas panik. Ia sadar. Kali ini saya tidak main-main. Tidak. Saya tidak setuju.
teriaknya. Ketakutan berubah menjadi amarah. Kamu istriku. Kamu harusnya di rumah. Ibu mau pindah. Siapa yang akan membantu? Bagaimana aku mengurus semuanya sendirian? Itu masalahmu, potong saya. Kamu tidak sopan. Ibu Wati menggebrak meja. Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu itu menantu di rumah ini. Justru karena saya menantu, saya memotongnya. Saya sudah diam selama 5 tahun. Tetapi hari ini cukup. Sudah saatnya kita bicara jelas. Bukan dengan emosi, tetapi dengan angka. Saya menatap keduanya. Kalian selalu menganggap ini rumah Bagas. Dan saya hanya menumpang. Benar begitu. Baiklah, biar saya jelaskan tentang rumah Bagas ini. Saya berbicara dingin dan tertata. Pertama, uang muka. Orang tua saya memberikan 900 juta. Mas Bagas menyumbang berapa? Total 300 juta dari tabungannya. Bagas mundur selangkah. Wajahnya pucat. Itu rahasia yang selama ini ingin ia sembunyikan dari ibunya. Kedua, cicilan KPR. Harga apartemen ini 5 miliar. Setelah dikurangi uang muka, kita mengambil kredit 3,8 miliar untuk 15 tahun. Cicilan per bulan dengan bunganya 40 juta. Saya menatap lurus ke Bagas. Gaji kamu 50 juta. Kamu berkomitmen membayar 22 juta. Gaji saya 40 juta. Saya membayar 18 juta. Bagas mengangguk pelan. Ketiga, saya mengayunkan tangan ke seluruh ruangan. Semua perabot mahal ini, sofa kulit, TV, kitchen set, semuanya dibeli orang tua saya. Apa kamu menyumbang 1 rupiah pun? Mas? Bagas terdiam. Ibu Wati memandang bergantian. Dari saya ke putranya. Ekspresinya berubah dari marah menjadi bingung. Beliau tidak tahu detail ini. Selama ini, Bagas selalu mengatakan dialah yang menafkahi keluarga. Saya tidak pernah mengungkit ini. Lanjut saya. Karena saya pikir dalam keluarga, semuanya milik bersama. Tetapi sikap kalian malam ini menunjukkan bahwa pengorbanan saya sia-sia. Kalian hanya melihat saya sebagai mesin ATM dan pembantu gratis yang bisa direndahkan kapan saja. Saya menoleh ke Ibu Wati. Ibu ingin mengorbankan 3 miliar tabungan hari tua demi Dion. Itu hak ibu. Itu uang ibu. Saya tidak ikut campur. Tetapi ibu tidak bisa menjual aset ibu, lalu menginvasi ruang hidup dan keuangan saya. Ibu tidak bisa melimpahkan akibat keputusan ibu kepada saya. Kamu. Ibu Wati terengah-engah, wajahnya merah. Dan kamu? Bagas, saya menatap suami saya. Proyek ini proyek negara. Saya sudah tanda tangan kontrak. Mundur berarti akhir karir saya. Saya harus pergi. Saya berhenti sejenak, memberikan vonis terakhir. Kamu yang setuju ibu tinggal di sini. Kamu yang membuat keputusan itu sendiri. Artinya, selama 1,5 tahun, saya tidak ada. Kamulah yang bertanggung jawab merawat ibu. Saya pergi. Kamu tinggal. Adil. Kan? Ruangan itu senyap. Bagas menatap saya seolah saya orang asing. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat saya. Malam itu, ia tidak berani masuk kamar tidur. Ia dan ibunya berbisik-bisik di ruang keluarga. Lalu ia menggelar kasur di sofa. Saya mengunci pintu dan membuka laptop. Sebenarnya, saya mengatakan separuh kebenaran. Proyek itu nyata. Gaji 3 kali lipat, itu nyata. Tetapi, itu bukan paksaan. Saya diam-diam mengajukan diri 6 bulan lalu. Surat keputusan itu datang seminggu lalu. Dan saya menyimpannya di laci. Menunggu saat yang tepat. Dulu, saya mencintai Bagas, kelembutannya. Tetapi saya salah. Saya tidak menikahi seorang pria. Saya menikahi sebuah keluarga yang hanya tahu cara menarik uang. Saya ingat hari-hari awal pernikahan. Setiap Ibu Wati berkunjung, beliau mengeluh. Kasihan Dion, tidak punya motor. Bagas menatap saya. Saya beri kartu kredit. Dion ingin kuliah S2. Bagas menatap saya. Saya yang membayar. Dion mau buka usaha, modalnya kurang. Bagas menatap saya. Saya memberikan uang. Begitulah, Bagas jadi perantara menyalurkan uang saya ke adiknya. Dengan dalih,
kakak harus menjaga adik, dan saya menutup mata. Puncaknya, 6 bulan lalu, saya menerima bonus 100 juta yang saya kerjakan dengan begadang berhari-hari. Belum sempat saya beritahu Bagas, Ibu Wati sudah muncul. Beliau menangis di sofa, bercerita bagaimana Dion ditipu dan kini punya utang besar. Berapa utangnya, Bu? Tanya Bagas. 200 juta, isak Ibu Wati. Kalau tidak dibayar, penagih utang akan datang. Ibu tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Bagas menoleh pada saya dengan tatapan yang sudah terprogram. Kamu kan baru dapat bonus, pinjamkan saja dulu. Tidak, jawab saya. Lebih dingin dari yang saya kira. Bagas terkejut. Ibu Wati berhenti menangis, menatap saya. Saya bilang, tidak, ulang saya. Itu uang hasil kerja keras saya. Dion sudah 27 tahun, bukan 3 tahun. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Malam itu, Bagas membuat keributan besar. Kamu membuat ibu menangis? Apa kamu tega tidak meminjamkan 200 juta untuk anaknya? Kamu tidak punya hati. Pega, saya menatapnya. Selama 5 tahun, saya tidak pernah menolak. Tetapi ini batasnya. Saya tidak akan memberikannya. Perang dingin berlangsung 2 minggu. Ibu Wati pulang dengan tersinggung. Bagas mengomeli saya setiap hari. Saat itu, saya sadar. Bagas bukan sandaran. Ia anak besar yang tak akan lepas dari bayang-bayang ibunya. Sejak itu, saya tahu saya butuh rencana cadangan. Saya mendaftar proyek di Kalimantan. Proyek sulit dan jauh, yang ditolak semua orang. Saya butuh jalan keluar jika semuanya hancur. Dan keputusan Ibu Wati malam ini menjadi sirine yang menyalakan rencana cadangan saya. Keesokan paginya, saat saya menyiapkan dokumen serah terima pekerjaan, bel pintu berbunyi lagi. Saya kira Bagas lupa kunci, tetapi pemandangan di balik pintu lebih buruk. Di ambang pintu berdiri Ibu Wati. Di sebelahnya ada Dion, adik ipar saya. Dan seorang gadis muda berkacamata hitam, riasan tebal, tas bermerek. Pasti itu Larissa, tunangan Dion. Ibu ajak Dion dan Larissa lihat apartemen, kata Ibu Wati, tanpa basa-basi. Beliau mendorong saya untuk masuk, seolah ini rumahnya. Dion dan Larissa masuk tanpa menyapa, menyitari ruang keluarga seperti pemilik baru. Desainnya lumayan, kata Larissa, melepas kacamatanya. Nadanya merendahkan, tetapi furniturnya terlalu gelap. Nanti kalau ibu sudah pindah, sofanya harus diganti. Iya, ibu juga pikir begitu, sahut Ibu Wati. Kulitnya kelihatan mahal, tetapi modelnya kuno. Saya melipat tangan dan diam, penasaran sejauh mana mereka melangkah. Dion mendekati minibar. Minibar ini cuma buang-buang tempat, bongkar saja. Bisa jadi gudang. Saat itu, Bagas muncul dari dapur. Masih ragu. Oh, Dion, Larissa, kalian datang. Kok nggak bilang-bilang? Buat apa bilang? Sekarang ini bisa dibilang rumahku juga, sahut Dion. Lalu berjalan menuju koridor. Di apartemen kami ada 3 kamar. Yang terkecil saya gunakan sebagai ruang kerja, sekaligus walk-in closet. Larissa membuka pintunya. Tempat saya menggantung setelan kerja. Ih, ini ruangan apa? Isinya baju semua, sibir Larissa. Ruangan sebesar ini cuma dipakai menyimpan barang. Sayang sekali. Ia menoleh ke Ibu Wati. Bu, bagaimana kalau semua barang Anissa kita buang saja? Dia kan pergi 1,5 tahun. Kita kosongkan. Nanti Dion jadikan ruang kerja. Dia butuh ketenangan. Mata Ibu Wati berbinar. Wah, ide bagus, Bagas. Ayo bereskan barang-barang istrimu. Bagas ragu. Tapi ini kan ruang kerja Nisa. Saya berdiri di ambang pintu, menatap lurus ke Larissa. Siapa yang mengizinkan Anda masuk ke sini? Larissa terkejut. Tetapi dengan cepat, ia memasang wajah angkuh. Memangnya kenapa? Ini kan rumah Mas Bagas. Rumah ibu. Saya ulangi pertanyaan saya. Potong saya. Siapa yang mengizinkan Anda masuk ke ruang pribadi saya tanpa izin? Larissa kehilangan kata-kata. Biar saya jelaskan. Larissa, kata saya perlahan. Pertama, saya pemilik utama apartemen ini. Nama saya yang pertama di sertifikat hak milik. Kedua,
Ini ruang kerja dan ruang pribadi saya. Ketiga, saya menatap Dion. Jika Dion butuh ruang kerja, silahkan buat di apartemen barunya yang seharga 6 miliar itu. Saya yakin di sana kamarnya cukup. Anissa, Ibu Wati menatap saya marah. Berani sekali kamu bicara begitu pada calon menantu. Saya bicara pada tamu. Bu, dan saya menuntut tamu menghormati tuan rumah. Saya menoleh pada Bagas yang bersembunyi di belakang ibunya. Bagas, jelaskan pada adikmu, siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Mendengar namanya disebut, Bagas pucat pasi. Ia menatap saya ketakutan. Lalu pada ibunya, mencoba mencari jalan tengah. Sudahlah, semua kan keluarga. Larissa cuma bercanda. Kenapa harus tegang begitu? Bercanda. Saya tersenyum dingin. Menyuruh mengosongkan ruang kerja saya dan membuang barang-barang saya itu bercanda. Apa kalian pernah lihat orang bercanda dengan cara menginspeksi rumah orang lain tanpa permisi? Ibu Wati melihat putranya kalah. Beliau maju menyerang. Itu ibu yang suruh. Kamu pergi 1,5 tahun. Ruangan yang kosong nanti berjamur. Apa salahnya kalau Dion pakai sementara? Barangmu bisa dibuang ke gudang. Dibuang ke gudang. Ulang saya. Bu, apa ibu tahu berapa harga setiap setelan, setiap tas di ruangan ini? Apa ibu tahu bahwa setiap gambar rancangan, setiap dokumen di sini adalah hasil keringat saya? Kenapa kamu jadi perhitungan begini? Larissa menyahut. Barang lama yang tidak dipakai bisa dibuang. Dion itu laki-laki, dia punya karir. Kamu sebagai kakak ipar harusnya berkorban untuk yang lebih muda. Berkorban. Saya nyaris tertawa. Saya sudah berkorban untuk keluarga ini selama 5 tahun. Cukup, kalian terbiasa diberi segalanya. Dan sekarang menganggapnya hal wajar. Saya menatap mereka satu persatu. Kelemahan Bagas, keserakahan Ibu Wati, kesombongan Dion dan Larissa. Baiklah, kata saya. Jika kalian sudah memutuskan ini rumah kalian, dan kalian berhak mengatur segalanya, maka saya juga punya keputusan saya sendiri. Saya kembali ke ruang kerja, mengambil map lain. Perjanjian kredit dengan bank. Kemarin saya sudah jelaskan. Saya akan dinas 1,5 tahun. Saya tidak ada di sini. Saya tidak akan menggunakan fasilitas apapun di apartemen ini. Saya mengangkat perjanjian itu. Cicilan bulanan 40 juta. Saya bayar 18 juta. Bagas 22 juta. Saya menatap lurus ke Bagas, lalu ke Ibu Wati. Saya umumkan, mulai bulan depan, saya berhenti membayar bagian saya yang 18 juta itu. Semua orang terperangah, semua biaya. Lanjut saya. Menekankan setiap kata, termasuk seluruh cicilan KP 40 juta. Tagihan listrik, air, iuran lingkungan, biaya hidup, dan biaya makan ibu akan dibayar sepenuhnya oleh orang yang tinggal di sini, yaitu Bagas. Apa? Bagas gagap. Kamu berani? Kenapa tidak? Tanya saya. Kalian merebut ruang hidup saya, berencana membuang barang saya. Kenapa saya harus membayar untuk kenyamanan kalian? Saya pergi untuk bekerja. Gaji saya 3 kali lipat, tetapi itu untuk masa depan saya, bukan untuk menanggung keluarga yang tidak tahu terima kasih. Sudah diputuskan. Saya menutup pintu ruang kerja, meninggalkan mereka dengan emosi mereka sendiri. Dari balik pintu, saya mendengar teriakan Ibu Wati. Ya Tuhan, istri macam apa ini? Ular. Bagas, mana kamu? Lihat apa yang istrimu lakukan. Dia mau membuat kita semua jadi gembel. Suara Larissa juga terdengar. 40 juta sebulan. Bagaimana Mas Bagas bisa membayarnya? Dion, yang tadinya diam, mulai menghitung. Saya tahu. Ia sedang menghitung gaji Bagas. Beberapa saat kemudian, Bagas mengetuk pintu. Nisa, keluar. Kita bicara. Buka pintunya. Saya tidak membukanya. Bicara saja dari balik pintu. Kamu sudah gila, Bagas menggedor. 40 juta. Kamu mau aku yang bayar semuanya? Gajiku cuma 50 juta. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Itu masalahmu. Jawab saya. Gaji 50 juta.
Bayar cicilan 40 juta. Sisa 10 juta. 10 juta untuk apa? Teriak Bagas. Suaranya pecah. Bensin. Makan. Tagihan internet. Dan harus menanggung ibu juga. Kita bertiga hidup dengan 10 juta. Bagaimana bisa? Bukan bertiga, koreksi saya. Mungkin berempat atau berlima. Sepertinya Dion dan Larissa juga sangat suka apartemen ini. Anissa. Bagas terenah karena marah. Jangan lupa, saya menambahkan. Kamu sendiri yang setuju ibu tinggal di sini. Kamu bilang iya tanpa bertanya. Sekarang itu tanggung jawabmu. Ibu Wati ikut campur. Bagas. Kenapa kamu takut padanya? Kamu itu suami. Paksa dia bayar. Uangnya itu uangmu juga. Hukum berkata lain. Bu, kata saya keras dari balik pintu. Saya punya kontrak kerja. Rekening bank terpisah. Jika saya tidak transfer, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu mau bank menyita apartemen ini karena utang. Ancam Ibu Wati. Kamu juga akan kehilangannya. Terima kasih sudah mengingatkan. Jawab saya. Bagas, usahakan bayar tepat waktu. Apartemen ini atas nama kita berdua. Jika bank memulai prosedur penyitaan karena tunggakanmu, saya sebagai pemilik bersama punya hak penuh menuntut penjualan paksa lewat pengadilan untuk mengembalikan uang 900 juta saya. Mau berakhir di jalanan bersama ibu dan adikmu. Di balik pintu, keheningan total. Mereka mulai menyadari skala bencana keuangan yang akan terjadi. Malam itu, suasana mencekam. Bagas tidak berani menyalakan TV. Ibu Wati tidak datang. Bagas memasak mie instan, membawakan semangkuk ke ruang kerja saya. Saya tidak memakannya. Makan, nanti perut sakit. Katanya lelah. Saya menatapnya. Kamu bahkan tidak bisa memasak makan malam yang layak. Bagaimana kamu akan menanggung ibumu? Bagas terduduk di lantai. Aku mohon, jangan pergi. Aku tahu aku salah. Tolong jangan pergi. Ia mulai menangis. Selama 5 tahun menikah, baru kali ini saya melihatnya menangis. Tetaplah di rumah. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan bilang padanya untuk tidak pindah. Sungguh. Saya menatapnya tanpa sedikit pun simpati. Kamu akan bilang pada ibu atau kamu akan membiarkannya menangis lagi. Lalu hatimu luluh dan kamu datang memintaku untuk mengerti ibu. Tidak. Kali ini aku serius. Kalau begitu, buktikan. Saya tersenyum dingin. Saya berjalan ke ruang keluarga. Bagas mengikuti, masih menyeka air mata. Saya memberinya 2 pilihan. Saya mengangkat 1 jari. Pertama, kamu telepon ibumu sekarang juga. Dan katakan dengan jelas, uang 3 miliar itu uang ibu untuk hari tua. Ibu harus mengambilnya kembali dari Dion. Dion harus menyelesaikan masalah apartemennya sendiri. Dan ibu tidak jadi pindah ke sini. Jika kamu melakukannya sekarang, di depan saya akan menelpon kementerian dan meminta pembatalan tugas. Bagas menatap saya, tangannya gemetar. Ia mengambil ponsel, tetapi tidak berani menelpon. Uangnya sudah di tangan Dion, gagapnya. Kalau diminta kembali, dia akan ribut. Ibu bisa sakit, ibu akan marah besar padaku. Persis seperti dugaan saya. Cinta butanya sudah mendarah daging. Ia lebih takut menyakiti ibunya daripada kehilangan istri dan rumahnya. Tidak bisa, kata saya. Kalau begitu, pilihan kedua. Saya berangkat. Kamu tinggal dan selesaikan semua masalah yang kamu dan ibumu buat. Kamu yang bayar cicilan 40 juta dan kamu yang merawat ibu. Nisa, kamu menempatkanku di posisi yang tidak ada pilihan. Bukan saya yang menempatkanmu di sana. Saya memberimu pilihan. Kamu sendiri yang menolak pilihan pertama. Saya kembali ke ruang kerja. Kali ini saya membuka brankas. Saya mengeluarkan map lain. Sesuatu yang sudah saya siapkan 6 bulan lalu, bersamaan dengan pendaftaran proyek. Saya meletakkannya di meja. Di depannya. Apa ini? Ia melihat judulnya, Surat Gugatan Cerai. Matanya membulat. Itu draft perjanjian perceraian. Sudah saya siapkan semuanya. Pembagian aset, penyelesaian utang. Saya ambil kembali 900 juta
dan bagian yang sudah saya bayar. Kamu ambil 300 jutamu. Kamu mau cerai? Tanya Bagas. Gemetar. Belum, jawab saya. Tetapi saya ingin kamu tahu, saya siap untuk segala kemungkinan. Jika dalam 1,5 tahun ke depan kamu tidak bisa membayar cicilan dan bank menyita rumah ini, kita akan tanda tangani dokumen ini bersama. Saya tidak akan membiarkan kelemahanmu menyeret saya ke jurang. Bagas menatap surat cerai itu, tetapi alih-alih menghadapi kenyataan, ia melakukan apa yang paling ia kuasai. Melarikan diri, ia berlari keluar, menghilang di kegelapan malam, menuju tempat ibunya berada. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi keras. Saya membuka. Di ambang pintu berdiri Ibu Wati, acak-acakan. Di belakangnya, Bagas dengan mata merah dan Dion dengan wajah muram. Silakan masuk. Saya menyilakan. Suara saya tenang. Ibu Wati tidak masuk. Beliau berdiri di ambang pintu, menunjuk saya. Kamu mau membuat seluruh keluarga ini mati. Kamu memberikan surat cerai pada Bagas. Kamu mau dia kehilangan rumahnya. Saya hanya menawarkan rencana cadangan, jawab saya. Kamu menantu durhaka. Berani-berani. Ibu Wati menoleh ke Dion. Kalian kenapa berdiri saja? Bicaralah seperti yang sudah kita rencanakan. Ibu Wati menarik napas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba beliau ambruk ke lantai, tepat di ambang pintu, dan mulai meraung. Ya Tuhan, kenapa nasibku begini? Aku membesarkan anak hanya untuk jadi budak istrinya, untuk membuat ibunya sendiri mati. Bagas, anakku. Bagas bergegas menghampiri, mencoba mengangkatnya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Bangun. Bu, tolong. Jangan sentuh ibu. Ibu Wati mendorongnya. Biar ibu mati di sini hari ini. Supaya istrimu itu senang. Kamu tega menolak ibumu demi dia. Beliau mulai berteriak lebih keras. Jelas untuk didengar. Tetangga, kalau si Anissa itu berani keluar dari rumah ini, bawa koper, ibu akan mati di sini. Itu kartu truf terakhirnya. Trik yang tak terhitung kali ia gunakan untuk membuat Bagas tunduk. Dan selalu berhasil. Bagas memucat, berlutut memohon. Ibu, aku mohon, jangan. Nisa, minta maaflah pada ibu. Katakan, kamu tidak akan pergi. Saya berdiri menyaksikan adegan ini. Tidak merasa kasihan, hanya lelah. Saya melangkah keluar, berdiri di depan Ibu Wati yang menangis di lantai. Ibu ingin menakut-nakuti saya. Tanya saya dingin. Sayang sekali, saya bukan Bagas. Ibu Wati terdiam. Tangisnya berhenti sejenak. Saya pergi untuk bekerja. Ini keputusan negara. Sudah saya jelaskan. Saya tidak meninggalkan siapapun. Yang meninggalkan tanggung jawabnya adalah suami saya, Bagas. Yang membuang 3 miliar uangnya sendiri adalah ibu. Kalian sendiri yang menciptakan kekacauan ini. Dan sekarang mencoba menyalahkan saya. Saya menatap Dion. Bawa ibumu pulang. Jangan buat sirkus di sini. Nanti ditertawakan tetangga. Dion hendak menerjang saya dengan marah. Coba saja, tantang saya. Tenang, ia berhenti. Saya menoleh pada Bagas yang tertegun. Pilih ibumu atau keluarga kita? Putuskan sendiri. Saya hanya mengulangi. Saya berangkat Selasa pagi. Dan jangan lupa, bayar cicilan tepat waktu. Kalau kamu mau mempertahankan rumah ini. Saya kembali masuk dan menutup pintu. Tidak peduli teriakan di luar. Keributan berlanjut setengah jam, lalu reda. Mungkin mereka sadar ancaman itu tidak mempan pada saya. Saya tidak tidur sepanjang malam. Ruang kerja saya kunci dengan kunci sidik jari. Yang Bagas tidak tahu kodenya. Semua surat penting, sertifikat asli, perjanjian kredit, paspor, buku tabungan. Saya masukkan ke berangkas yang juga memakai sidik jari. Lalu, saya membuka laptop, masuk ke aplikasi perbankan. Transfer otomatis 18 juta ke rekening Bagas untuk KPR. Saya batalkan. Lalu, menu pembayaran otomatis. Listrik, air, iuran lingkungan, internet.
Semuanya selama ini terhubung dengan kartu saya. Saya alihkan semua ke kartu utama Bagas. Mulai sekarang, semua tagihan dipotong otomatis dari rekeningnya. Setelah itu, saya mengirim pesan rahasia kepada Pak Andrea, pengacara keluarga kami. Pakistan, semua berjalan sesuai rencana. Besok pagi saya berangkat. Perjanjian kredit atas nama kami berdua. Saya sudah berhenti transfer bagian saya. Jika ada tunggakan 3 bulan berturut-turut, bank akan mengirim pemberitahuan. Jika itu terjadi, segera mulai prosedur penjualan paksa aset. Sesuai surat kuasa yang sudah saya tanda tangani. Bantu saya mendapatkan kembali dana 900 juta yang saya investasikan. Jawaban datang hampir seketika. Baik, Bu Anissa, selamat bertugas. Urusan rumah akan saya pantau. Pukul 4:30 pagi, alarm bergetar. Sebelum berangkat, ada satu hal terakhir. Saya membuka kulkas 4 pintu itu dan memosongkannya. Semua daging, sayuran, telur, saya buang. Saya tidak ingin meninggalkan apapun untuk mereka. Saya mandi, mengenakan setelan kerja, dan menarik koper ke ruang keluarga. Bagas tertidur pulas di sofa, meringkuk. Tampak menyedihkan. Tetapi hati saya tetap tenang. Saya menarik koper keluar dan menutup pintu di belakang. Saya memesan taksi menuju bandara. Saya tidak ingin Bagas mengantar. Tidak ingin ada lagi adegan air mata. Saat pesawat lepas landas, saya mengeluarkan ponsel. Saya mengirim pesan yang sudah saya tulis sebelumnya. Aku sudah berangkat. Jaga dirimu dan keluarga kita. Jangan lupa bayar cicilan tepat waktu. Lalu saya matikan notifikasi dari nomornya, mengubah ponsel ke mode senyap, dan menutup mata. 1,5 tahun, hitungan mundur dimulai. Bagas kemudian bercerita. Sekitar pukul 10 pagi, pasukan ibunya tiba. Ibu Wati membawa 2 koper besar. Dion dan Larissa datang dengan tangan kosong, hanya untuk mengawasi. Bagus. Mulai hari ini, ibu tinggal di sini, umumkan Ibu Wati. Beliau menjatuhkan diri ke sofa, menyilangkan kaki. Rapikan kamar tamu untuk ibu. Cepat. Bagas berjalan lesu untuk membersihkan. Tunggu. Larissa menghentikannya. Ia melirik ruang kerja saya. Kamar tamu terlalu kecil. Bagas, bereskan ruang kerja Anissa untuk Dion. Dia butuh ketenangan. Jendelanya paling besar, tapi Nisa mengunci pintunya. Gumam Bagas. Dikunci. Teriak Ibu Wati. Kamu ini suami atau bukan? Panggil tukang kunci. Suruh bongkar barang-barangnya. Buang ke gudang. Bagas gemetar. Ia takut pada saya, tetapi juga takut pada ibunya. Akhirnya, ia mengambil ponsel. Bukan untuk menelpon tukang kunci, tetapi untuk menelpon saya. Saya sedang transit di bandara. Melihat namanya, saya tolak. Ia menelpon berkali-kali. Saya tolak terus. Akhirnya, ia mengirim pesan. Ibu memaksaku mendobrak pintu ruang kerjamu untuk Dion. Cepat pulang. Saya membalas 1 kalimat. Coba saja. Aku akan langsung pulang dan menjual apartemen itu. Aku tidak main-main. Pesan itu berhasil. Bagas tidak berani memanggil tukang kunci. Upaya pertama gagal. Ibu Wati marah karena gagal merebut ruang kerja saya. Akhirnya, beliau terpaksa puas dengan kamar tamu. Keluarga suami saya resmi memulai hidup di rumah saya, dan neraka mereka pun dimulai. Malam itu, Ibu Wati ingin mandi. Bagas, kenapa air panasnya tidak ada? Teriaknya dari kamar mandi. Bagas berlari. Kami memiliki pemanas air pintar dengan kontrol sentuh dan antarmuka berbahasa Inggris. Saya sudah mengatur suhu dan timernya. Tetapi Ibu Wati salah menekan, dan alat itu masuk mode siaga. Aku tidak tahu cara pakainya. Gumam Bagas bingung. Ibu Wati terpaksa mandi dengan air dingin. Keesokan paginya, giliran Larissa, yang meski belum menikah, praktis sudah pindah. Rumah apa ini? Semuanya canggih, gumamnya melihat mesin cuci piring. Ia memasukkan piring sisa sarapan, menuangkan sebotol penuh sabun cuci piring biasa, lalu menekan tombol. Setengah jam kemudian, seluruh dapur penuh busa. Ya Tuhan, mesin neraka apa ini? Teriak Larissa. Bagas lagi-lagi membersihkan. Ia tidak tahu mesin itu butuh tablet khusus. Dan buku manualnya sudah saya simpan di ruang kerja. Lalu,
Ibu Wati ingin memanggang ayam, tetapi panel oven berbahasa Inggris. Larissa memilih mode sembarangan. Hasilnya, ayam gosong di luar, mentah di dalam. Bahkan, robot penyedot debu pun tidak bisa Dion nyalakan. Perlu aplikasi dan login akun. Semua teknologi mahal di rumah berubah menjadi labirin bagi mereka. Mereka tinggal di rumah pintar, tetapi tidak berdaya. Dan itu baru permulaan. Masalah sebenarnya adalah makanan. Keesokan paginya, Ibu Wati mengambil alih dapur. Kalian ini makannya sembarangan. Biar ibu yang masak yang benar. Hari ini, kita makan rendang. Ibu Wati membuka kulkas 4 pintu yang besar itu. Dan kulkas itu kosong. Tidak ada sepotong daging pun. Tidak ada sayuran. Tidak ada sebutir telur. Anissa. Suara Ibu Wati bergetar. Dia membuang semua makanannya. Ya Tuhan. Perempuan perhitungan macam apa ini? Dion dan Larissa berlari melihat. Dasar perempuan licik. Siwir Larissa yang sedang terburu-buru ke kantor. Lalu kita sarapan apa? Ibu mau masak apa untuk makan siang? Ibu Wati menunjuk Bagas. Cepat lari ke supermarket. Beli daging, sayuran. Kamu mau kita semua mati kelaparan? Bagas sudah terlambat, tetapi tidak berani membantah. Pagi itu, seorang kepala departemen bergaji 50 juta berlari ke supermarket, lalu pulang membawa tas belanjaan berat. Ia terlambat masuk kantor dan ditegur atasannya. Hari itu, Ibu Wati memasak di dapur asing. Kompor induksi, menurutnya. Panasnya lambat. Ketika Bagas pulang, tidak ada makan malam hangat menantinya. Yang ada hanya ibu yang kesal, adik yang bermalas-malasan, dan calon adik ipar yang sedang mengecat kuku. Ibu lapar, bentak Ibu Wati. Larissa tidak bisa masak. Ibu sudah tua. Kamu yang masak makan malam. Dan Bagas, yang seumur hidup, tidak pernah memasak. Terpaksa menyingsingkan lengan. Tetapi kejutan sesungguhnya menanti di kantor. Saat itu, tanggal 5, hari tagihan, datang. Bagas sedang rapat dengan klien. Ponselnya tergeletak di meja, mode getar. Pesan pertama dari bank. Telah didebit dari rekening Anda sebesar Rp1.500.000 untuk pembayaran listrik. Bagas mengernyit. Kenapa sebanyak ini? Lalu pesan demi pesan. 800.000 untuk air. 500.000 untuk internet. Iuran pemeliharaan lingkungan. Ponselnya bergetar tanpa henti. Bagas mulai berkeringat. Kenapa semua dipotong dari kartunya? Biasanya Anissa yang mengurus ini. Lalu datanglah pukulan terbesar. Telah dilakukan pembayaran otomatis cicilan KPR sebesar Rp40 juta. Bagas melompat berdiri di tengah rapat. Wajahnya seputih kapur. Ia mengerti segalanya. Saya bukan hanya berhenti transfer 18 juta. Saya telah mengalihkan semua pembayaran otomatis ke kartunya. Cicilan KPR 40 juta yang seharusnya dibagi 2. Kini dipotong seluruhnya dari gajinya. Ia berlari keluar, panik memeriksa saldo. Gaji 50 juta, dikurangi 40 juta KPR, dikurangi hampir 5 juta tagihan. Yang tersisa kurang dari 5 juta. Ia menelpon saya dengan panik. Saya tidak mengangkat. Ia menelepon ibunya. Suaranya pecah menjadi tangisan. Bu, uangku habis. Nisa mengalihkan semua cicilan KPR ke kartuku dari gajiku. Sisanya cuma 4 juta. Ibu Wati yang sedang menonton TV menjawab santai. Oh, kenapa panik? Minta lagi sama dia. Lalu beliau ingat. Oh iya, dia sudah pergi. Ya sudah, bulan ini kita hidup dengan 4 juta. Tetapi bagaimana hidup dengan 4 juta? Bu, rintih Bagas. Makan untuk kita semua. Bensin mobil. Kamu itu kakak. Ibu Wati memulai lagu lamanya. Kamu harus menjaga adikmu. Ibu juga di sini, kamu harus menanggung ibu. Dengan 4 juta, Bu. Ya, makanya lebih hemat. Siapa suruh kamu menikah dengan perempuan licik seperti itu? Tetapi uang ibu yang 3 miliar itu, coba diambil. Uangnya sudah ibu kasih ke Dion. Dia sudah beli apartemen. Bagaimana mau diambil lagi? Jangan pernah ungkit-ungkit itu lagi. Ibu Wati menutup telepon. Bagas berdiri di koridor kantor, memegang ponsel seperti bara. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Di kantor,
gara-gara kabur dari rapat. Bosnya memarahinya. Proyek penting dialihkan. Ancaman pemecatan membayangi. Di rumah, dapur kebanggaan saya jadi medan perang. Bagas tidak bisa memasak. Dagingnya gosong. Supnya keasinan. Ibu Wati dan Larissa hanya duduk dan mengkritik. Daging apa ini? Keras seperti karet. Cibir Ibu Wati. Masakannya asin. Kamu mau meracuni kami? Rumah kotor. Robot penyedot debu tidak jalan. Sarang laba-laba di mana-mana. Bagas harus melakukan semuanya. Sepulang kerja, ia berlari ke pasar dengan sisa uangnya, menghitung setiap rupiah. Mencuci piring dengan tangan. Ia takut pada mesin pembuat busa. Membersihkan rumah juga dengan tangan. Keluhan tidak pernah berhenti. Kenapa makan ayam terus? Bagas. AC kamarku rusak. Bagas. Wifi-nya lemot. Semuanya butuh uang. Dan Bagas tidak punya uang. Klimaksnya terjadi suatu akhir pekan. Bagas pulang dengan kondisi sangat lelah. Ia melihat Ibu Wati, Dion, dan Larissa duduk makan buah, menonton TV, tertawa. Wastafel penuh piring kotor. Rumah berantakan. Bu, kenapa piringnya tidak dicuci? Tanya Bagas. Ibu sudah tua. Bukan untuk jadi pembantumu, bentak Ibu Wati. Itu pekerjaan menantu. Karena menantu kabur. Ya kamu kerjakan sendiri. Kami juga capek, sahut Larissa. Kamu yang harusnya mengerjakan semuanya. Bagas menatap mereka. Pada ibunya yang hanya menuntut. Pada adiknya dan tunangannya yang hanya mengonsumsi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagas meledak. Ia menyambar wajan yang baru ia gunakan untuk memasak dan membantingnya sekuat tenaga ke lantai. Suara logam yang memekakkan telinga mengejutkan semua orang. Apalagi yang kalian mau, teriaknya. Ibu Wati terlonjak. Dion dan Larissa terdiam ketakutan. Ini semua karena ibu. Bagas menunjuk ibunya. Karena ibu menjual villa. Karena ibu memberikan 3 miliar itu padanya. Ia menunjuk Dion. Sekarang dia hidup enak, dan aku tercekik utang. Ibu juga membuat neraka untukku di sini. Apa kalian mau aku mati? Aku ingin mati saja, biar semua ini berakhir. Lalu, ia terduduk di lantai, menutupi wajahnya, menangis sejadi-jadinya. Ibu Wati terperangah, tetapi air matanya, senjata paling ampuhnya, kini tidak bekerja. Bagas benar-benar hancur. Saat itu saya sudah hampir sebulan di Kalimantan. Saya tahu semua yang terjadi di rumah. Berkat kamera tersembunyi yang lama saya pasang untuk berjaga dari pencurian. Sekarang kamera itu berguna untuk hal lain. Saya melihat Larissa merusak mesin cuci piring. Ibu Wati menuntut. Bagas hancur. Saya memutuskan sudah waktunya. Saya mengiriminya foto diri saya berlatar perbukitan hijau yang liar. Sengaja memilih sudut agar tampak jauh dari peradaban. Bagas langsung menelpon. Kali ini, saya menjawab. Suaranya serak. Nisa, ini kamu. Kamu di mana? Saya sedang di lokasi proyek. Nisa, aku salah. Pulanglah. Tolong cepat pulang. Aku mohon. Ibu akan membuatku gila. Bulan depan, aku tidak tahu dari mana dapat 40 juta untuk KPR. Saya diam. Membiarkannya menangis. Pulang. Aku akan usir ibu dan Dion. Aku janji. Apa kamu bisa mengusir mereka? Tanya saya pelan. Bagas terdiam. Ia tahu ia tidak bisa. Saya menunggu seminggu lagi agar obatnya bekerja. Bagas terpaksa meminjam uang dari teman-temannya untuk bertahan. Lalu, saya meneleponnya. Nada saya serius. Saya sudah memikirkan semuanya. Kamu mau pulang? Tanyanya penuh harap. Tidak. Saya menghancurkan harapannya. Saya tidak bisa pulang. Proyek sedang di tahap krusial. Tetapi, saya akan memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Aku setuju melakukan apa saja. Kamu sudah lihat, kan? Apa akibatnya tidak punya uang di hari tua? Ibumu akan jadi beban mati bagimu. Kalau kamu mau keluar dari masalah ini, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Saya menetapkan syarat baru, jelas dan tanpa kompromi. Pertama, uang 3 miliar itu, uang ibumu untuk hari tua. Bicaralah dengan Dion.
Entah bagaimana caranya, tuntut. Ancam. Paksa dia mengembalikan setidaknya 2 miliar. 2 miliar. Dia kan sudah beli apartemen. Saya tidak peduli. Potong saya. 1 miliar. Anggap saja hadiah. 2 miliar kamu ambil dan segera buka rekening dana perwalian atas nama ibu. Dia hanya bisa menarik bunganya setiap bulan agar dia punya uang sendiri dan tidak punya alasan finansial untuk terus bergantung padamu. Kedua, batasan yang jelas. Rumah ini milik kita. Semua keputusan harus kamu diskusikan dengan saya. Dan saya punya hak suara penentu. Ketiga, saya menyimpulkan. Jika kamu bisa memenuhi 2 syarat ini, dan bertahan selama 6 bulan ke depan, mengatasi semuanya sendiri, menjadi dewasa, saya akan mempertimbangkan menyelesaikan proyek ini lebih awal. Jika tidak, surat gugatan cerai sudah saya tanda tangani. Tinggal saya kirim. Kamu tinggal tanda tangan. Bagas terdiam lama. Ini satu-satunya jalan baginya. Aku akan melakukannya, katanya. Suaranya berat, tetapi ada tekad di dalamnya. Terjepit di sudut dengan ancaman kehilangan istri, rumah, dan karir. Bagas mulai bertindak. Ia pulang. Hari itu, Ibu Wati dan Dion bertengkar lagi. Dion sudah beli apartemen, tetapi menolak mengajak ibunya tinggal. Kami mau bulan madu. Nanti ibu mengganggu. Tinggal saja sama Mas Bagas. Ibu Wati menangis. Kamu sudah ambil semua uang ibu, sekarang mengusir ibu. Bagas masuk. Tidak lagi gemetar. Ia dingin. Dion, kembalikan uangnya. Suaranya rendah dan tegas. Uang apa? Ibu kan memberikannya padaku. Itu uang ibu untuk hari tua. Kalau tidak, kamu kembalikan. Bagas mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. Aku akan menuntutmu ke pengadilan atas tuduhan penipuan. Menguasai aset ibu yang sudah lanjut usia. Itu bisa dipenjara beberapa tahun. Larissa memucat. Ia tidak mau urusan hukum. Kamu berani menuntut adikmu sendiri? Gagap Dion. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dihilangkan, jawab Bagas. Kalau aku kehilangan rumah dan istriku, aku akan menyeret kamu bersamaku. Pertarungan berlangsung seminggu. Ibu Wati memohon. Tetapi Bagas tidak bergeming. Akhirnya, Dion dan Larissa ketakutan. Mereka tidak mau urusan hukum. Dengan berat hati, mereka menarik dana dari apartemen baru dan mengembalikan 2 miliar kepada Bagas. Keesokan harinya, Bagas membawa ibunya ke bank dan membuka rekening dana perwalian. Setiap bulan, Ibu Wati menerima bunganya saja. Beliau menangis. Kehilangan kendali atas uang itu. Tetapi percuma. Bagas melakukan semua seperti yang saya katakan. Setelah itu, Bagas berubah. Ia bicara terus terang. Apartemen ini milikku dan Anissa. Kalian tidak berhak muncul tanpa diundang. Dengan sopan, ia mengusir Larissa. Lalu pada ibunya, Bu, Bagas akan merawat ibu. Tetapi Bagas harus bekerja. Bagas akan menyewa asisten rumah tangga. Tolong jangan mengeluh lagi. Ibu Wati, yang kini punya penghasilan sendiri, tidak punya alasan lagi untuk bergantung. Beliau menjadi lebih lunak. Bagas mulai belajar memasak. Ia menelepon ibu saya, menanyakan resep masakan kesukaan saya. Ia belajar membersihkan rumah. Rumah perlahan menjadi teratur. Teratur tanpa saya. Tetapi dikendalikan oleh saya dari kejauhan. 2 bulan berikutnya, Bagas terus mengirim pesan. Hari ini, aku masak rendang kesukaanmu. Agak gosong sedikit. Tetapi kata ibu, lumayan enak. Dengan foto. Aku sudah sewa asisten. Rumah jauh lebih bersih. Di kantor, bos memujiku. Katanya, aku jadi lebih tegas. Aku baru sadar sekarang. Nisa, betapa beratnya bebanmu selama ini. Maafkan aku. Saya membaca setiap pesan, melihat ketulusan di dalamnya. Dan inilah kebenaran saya. Saya tidak berada di tempat liar seperti yang mereka kira. Saya di ibu kota provinsi dengan kantor nyaman dan apartemen dinas modern. Pekerjaan saya sebagian besar koordinasi jarak jauh. Gaji 3 kali lipat, itu benar. Dan saya simpan di rekening pribadi. Seluruh revolusi keluarga ini adalah skenario saya. Saya butuh terapi kejut agar Bagas berubah. Jika saya hanya marah dan mengancam cerai, ia akan kembali bersembunyi di balik ibunya. Saya harus menjepitnya.
mencabut dukungan. Agar ia sendiri yang memecahkan kepompong kelemahannya. Setelah 6 bulan, saya melihat Bagas benar-benar berubah. Ia bukan lagi anak besar yang bergantung pada ibunya. Ia telah menjadi pria yang bisa bertanggung jawab. Saya menyelesaikan pekerjaan dengan cemerlang dan mengajukan penyelesaian tugas lebih awal. Kementerian menyetujuinya. Saya pulang mendadak tanpa memberitahu Bagas. Tiba di rumah Sabtu siang, membuka pintu dengan kunci saya. Hal pertama yang saya lihat adalah kebersihan yang sempurna. Lantai berkilau, sofa tertata rapi. Tidak ada kekacauan yang saya lihat di kamera 6 bulan lalu. Saya mendengar suara di dapur dan masuk. Di sana, Bagas sibuk dengan panci. Ia lebih kurus, tetapi tampak lebih bugar dan percaya diri. Ketika melihat saya, sendok sayur jatuh dari tangannya. "Nisa, kamu benar-benar pulang." Ia tidak percaya, mengucek matanya. Lalu ia berlari memeluk saya, pelukan yang kuat, tanpa jejak kelemahan seperti dulu. "Kamu pulang." Saat itu, Ibu Wati keluar dari kamar. Melihat saya, beliau terkejut, menjatuhkan remote TV. "Nisa, Nak, kamu pulang." "Kok tidak bilang-bilang?" Dalam nadanya, tidak ada lagi kesombongan, hanya kehati-hatian dan sedikit rasa hormat. "Selamat siang, Bu." Saya menyapa. "Bagaimana kabarmu?" "Baik-baik," katanya gugup. "Kamu pasti capek." "Duduk. Istirahat." "Bagas, ambilkan minum untuk istrimu." Malam itu Bagas memasak makan malam, meski tidak sempurna. Itu dimasak dengan tangannya sendiri. Setelah makan, Ibu Wati dengan sopan masuk ke kamarnya. Bagas duduk di hadapan saya, mengakui semua kesalahannya. "Aku tahu, 6 bulan tidak bisa menebus 5 tahun kesabaranmu." Ia menggenggam tangan saya. "Tetapi aku benar-benar sudah mengerti." Lalu ia mengeluarkan selembar kertas. Bukan surat gugatan cerai, melainkan kesepakatan keluarga yang ia susun sendiri. 1. Semua keputusan finansial besar diambil dengan suara penentu dari Anissa. 2. Ruang pribadi dan karir Anissa dihormati sepenuhnya. 3. Merawat ibu adalah tanggung jawab bersama. Tidak boleh ada keputusan sepihak. Di bagian bawah ada tanda tangannya. Tolong tanda tangan. "Ini janjiku." Saya menatap Bagas, melihat kedewasaan di matanya. Selama 6 bulan, saya memainkan permainan yang sangat berisiko. Dan sepertinya saya menang. "Saya percaya padamu kali ini." Saya mengambil pulpen dan menandatanganinya di samping tanda tangannya. "Tetapi jika ada lain kali, kamu tahu di mana surat gugatan cerai itu berada." "Tidak akan pernah ada lain kali," kata Bagas tegas, memeluk saya. Tatanan keluarga telah berubah. Kekuasaan telah berganti. Saya bukan lagi pihak yang harus bersabar. Saya telah menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Berkat kemampuan dan ketegasan saya, Ibu Wati tidak lagi punya alasan ikut campur keuangan kami. Menyadari kekuatan nyata menantunya, beliau menjadi lebih hormat. Dion, yang harus mengembalikan 2 miliar dan terjerat utang bersama Larissa, tidak berani lagi mengganggu kami. Sebulan setelah kepulangan saya, berkat keberhasilan proyek di Kalimantan, saya dipromosikan menjadi wakil direktur termuda dalam sejarah lembaga itu. Bagas pun dihargai di kantornya. Kematangannya dalam urusan keluarga berdampak positif pada karirnya. Pada malam peringatan kepulangan saya, kami makan malam bersama. Ibu Wati sendiri yang meletakkan potongan daging terbaik ke piring saya. "Makan yang banyak. Kamu kelihatan kurusan." Kemudian, saat bertemu tetangga di koridor, beliau dengan bangga bercerita, "Ini menantu saya, pintar, berkarakter. Sekarang dia wakil direktur. Beruntung sekali Bagas dapat dia." Makan malam selesai. Bagas bangkit dari meja. "Kamu duduk saja, istirahat. Hari ini aku yang cuci piring." Saya duduk di meja, menatap punggung suami saya yang sibuk di dapur. Pada ibu mertua saya yang menonton TV dengan puas, saya tersenyum. Saya tidak hanya mendapatkan kembali rasa hormat dan nilai saya berhasil membangun pernikahan yang seimbang. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Kesabaran bukanlah kelemahan, dan diam
bukan berarti setuju. Jangan pernah menukar harga diri demi kedamaian palsu. Dan jangan pernah menganggap orang yang mengalah sebagai orang yang bisa diinjak selamanya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka membayar cicilan rumah, menanggung keluarga besar, menelan setiap penghinaan demi kata damai. Mereka mengira cinta berarti terus memberi sampai habis. Padahal cinta tanpa batas hanya melahirkan orang-orang yang menuntut tanpa henti. Ada juga banyak suami seperti Bagas, lelaki baik yang tidak pernah belajar berdiri sendiri. Mereka mencintai ibunya, dan itu tidak salah. Tetapi mereka lupa bahwa menikah berarti membangun keluarga baru, bukan memindahkan beban lama ke pundak istrinya. Ada pula para ibu mertua seperti Ibu Wati. Mereka takut pada hari tua, takut tidak dianggap, takut kehilangan kuasa atas anak-anaknya. Maka mereka menggenggam terlalu erat, sampai justru kehilangan segalanya. Hari ini, keluarga saya telah menemukan keseimbangannya. Bagas menjadi suami yang dewasa, Ibu Wati menjadi mertua yang hormat, dan saya tidak lagi menjadi mesin yang diam. Saya menjadi diri saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus bersabar sampai hilang diri sendiri, atau kita bisa berhenti, menatap lurus ke depan, dan berkata, cukup. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.